Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novenan Saputra dari kelas 10 TKJ 5. Saya akan membahas tentang pelajaran kimia yang sudah saya pelajari. Manfaat perubahan materi dan kehidupan. Dalam kehidupan, banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari perubahan materi yang terjadi. Salah satu yang terpenting misalnya perubahan kimia zat makanan di dalam tubuh kita menjadi energi. Energi tersebut yang membuat kita dapat beraktivitas. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari perubahan materi. 1. Manfaat perubahan fisika. Air merupakan zat yang paling banyak kegunaannya dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan cair, padat, maupun uap. Nelayan menggunakan es batu untuk pengawetan ikan. Tim medis menggunakan uap air panas untuk memasterkan otot-otot badan. Di pembangkit tenaga uap, air merupakan sumber uap superheated yang digunakan untuk menggerakkan turbin generator listrik. 2. Manfaat perubahan fisika. Pembakaran bensin merupakan perubahan kimia yang melepaskan energi dan juga gas-gas buang seperti karbon dioksida dan uap air. Energi yang dihasilkan disalurkan untuk menggerakkan mesin sehingga mobil dapat bergerak. Begitu juga saat memasak makanan, kita memerlukan energi dari bahan bakar. Bahan bakar merupakan bahan kimia yang akan melepaskan energi jika mengalami perubahan kimia, misalnya pembakaran. Dalam bidang kesehatan, manfaat perubahan kimia misalnya kompres dingin atau cold pack dan kompres panas hot pack. Kompres dingin merupakan kantong berisi amonium nitrat dan air. Jika keduanya bercampur, maka akan terjadi reaksi endotermis, sehingga permukaan kantong menjadi dingin. Kompres dingin biasanya merupakan pertolongan pertama pada cedera untuk mengurangi bengkak. Kompres panas berisi bubuk besi, karbon aktif, mineral silika, dan garam. Jika bahan-bahan tersebut bercampur, maka akan melepaskan panas bersifat eksotermis. 2. Perubahan kimia. Berbeda dengan perubahan fisika. Pada perubahan kimia selalu menjadi materi baru yang sifatnya berbeda sama sekali dengan zat asalnya, dan perubahan pun bersifat permanen. Tidak mudah mengubah zat baru yang terbentuk kembali menjadi zat asalnya. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Contohnya, logam magnesium apabila dibakar akan menimbulkan cahaya api yang terang menyilaukan, kemudian terbakar dan berubah menjadi serbuk halus berwarna putih. Serbuk halus tersebut adalah magnesium oksida. Zat baru tersebut berupa senyawa antara logam magnesium dan oksigen dari udara. Magnesium oksida memiliki sifat yang berbeda sama sekali dengan logam magnesium ataupun oksigen penyusunnya. Perubahan magnesium menjadi magnesium oksida melibatkan energi panas. Pada peristiwa perkaratan besi terjadi reaksi kimia antara logam besi dan oksigen dari udara dan uap air yang menghasilkan karat besi. Besi adalah logam berwarna keperakan, sedangkan karat bentuk berupa serbuk halus berwarna coklat kemerah-merahan. Energi yang dilibatkan dalam peristiwa perkaratan adalah energi kimia. Perubahan warna. Peristiwa perkaratan besi juga di atas memperlibatkan perubahan warna. Contoh lainnya, perhatikan saat kamu makan buah apel. Sebagian buah apel yang dibiarkan beberapa lama pada udara terbuka akan berwarna kecoklatan. Hal ini menunjukkan adanya reaksi kimia antara daging buah apel dan udara.
pembentukan gas. Pada saat pembakaran kayu bakar atau bahan bakar minyak selalu dihasilkan gas karbon dioksida. Hal itu berarti pembakaran merupakan reaksi kimia. Pembentukan gas juga dapat pada reaksi lain. Misalnya ketika batu dalam dimasukkan ke dalam larutan asam klorida HCl akan menghasilkan gelembung-gelembung gas dalam larutan tersebut. Pembentukan endapan. Kerak tersebut sebenarnya merupakan endapan yang terbentuk karena reaksi kimia air sada yang banyak mengandung kalsium dengan perkakas logam yang dikenalnya di laboratorium. Kita dapat mengamati pembentukan endapan dengan mereaksikan larutan timbel nitrat dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Timbel endapan tersebut mencadangkan terjadinya reaksi kimia. Perubahan suhu. Reaksi kimia yang berlangsung dan memerlukan energi panas perlu pemanasan, dan ada juga yang melepaskan panas. Reaksi kimia yang membutuhkan energi panas disebut reaksi endoterm. Sedangkan reaksi kimia yang melepaskan panas disebut reaksi eksoterm. Contoh reaksi eksoterm adalah reaksi kapur tohor kapur sirih atau kapur sirih dengan air yang ditandai di kenaikan suhu. Reaksi antara garam amonium nitrat dan air yang ditandai penurunan suhu menjadi dingin. Setelah reaksi berlangsung, reaksi amonium nitrat dengan air tersebut dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai kantong dingin cold pack untuk mengompres. Berikut adalah penjelasan tentang kimia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.